Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 5A, Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelompok 1 dengan mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang pengembangan SDM pemerintahan aparatur sipil negara dalam menunjang penerapan e-government di Indonesia. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama ada Anastasia Putri pertama, yang kedua ada Kamelina Putri, dan terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Ramlan Hairul. Oke, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Kamelina Putri. Hasil dan analisis. Yang pertama, kendala dalam penerapan e-government. Saat ini, banyak instansi pemerintah yang mengklaim telah menetapkan e-government meskipun sebenarnya instansi pemerintah tersebut baru pada tahap hadir di web, belum menerapkan e-government secara mendalam. Konteks di sini menunjukkan bahwa implementasi e-government tidak searah dengan kapasitas dan kemauan pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk melayani pengelolaan website pemerintah. Dari sudut pandang manajerial, tampaknya SDM umumnya mengelola informasi dan komunikasi kebanyakan adalah eselon 3 dan eselon 2, sehingga sulit untuk mendekati pimpinan pemerintah daerah. Artinya, dalam hal komunikasi organisasi, arus komunikasi dalam penyelenggaraan kewenangan secara elektronik masih berbenturan dari sudut pandang organisasi. Di tingkat birokrasi, situasi ini semakin parah ketika pejabat kurang perhatian dan tingkat kepekaan pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan e-government. Faktor lainnya yang menjadi penghambat penerapan e-government di Indonesia adalah penetrasi pasar perangkat keras dan penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi tidak merata antar daerah, sehingga tidak hanya masalah suprastruktur, tetapi juga infrastruktur tidak memadai. Beberapa pelosok Indonesia masih belum ada jaringan telekomunikasi bahkan listrik. Faktor selanjutnya, edukasi masyarakat terkait penggunaan e-government masih belum merata karena sebagian besar penduduknya termasuk golongan bawah. Itulah faktor yang menimbulkan keraguan tentang pengenalan administrasi elektronik di jajaran pemerintah di kabupaten dan kota. Kembali ke moderator. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Anastasia Putri. Baik, yang selanjutnya itu ada strategi perencanaan dan pengembangan SDM pemerintahan aparatur sipil negara. Yang pertama, strategi perencanaan. Rencana strategis di berbagai organisasi atau instansi pemerintah penting atau diperlukan untuk dapat memberikan informasi untuk masa yang akan datang, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Perencanaan itu sendiri selalu merupakan hal yang baik tanpa mengesampingkan hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada manusia atau lingkungan. Rencana strategis akan memberikan fleksibilitas yang memiliki nilai jangka panjang adalah orang yang mengutamakan orang dan lingkungan untuk sukses memiliki efek positif. Itu adalah langkah perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sejak awal untuk mencapai dan akan mendukung kerja kelompok atau perusahaan dan tanggung jawab karena sudah memiliki model yang sudah direncanakan sejak lama. Selanjutnya, pengembangan SDM pemerintahan aparatur sipil negara. Menjelaskan mengenai perkembangan yaitu merupakan persiapan individu untuk mengambil tanggung jawab yang berbeda atau lebih dalam organisasi. Dengan berkembangnya sumber daya manusia aparatur sipil negara, maka akan terjadi perubahan untuk meningkatkan efisiensi tenaga profesional, yaitu pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara secara menyeluruh agar memiliki pengembangan profesional untuk mendukung kinerja dan profesionalisme yang benar melalui pendidikan dan pelatihan agar SDM dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pelayanan publik, khususnya dalam tuntutan masyarakat untuk lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan publik. Selanjutnya ada manajemen SDM. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia akan selalu menjadi kunci dan merupakan bagian dari sistem manajemen SDM yang akan menjadi acuan bagi manajer bekerja untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Memiliki fungsi dasar yang sama dengan fungsi administrasi dan efisiensi operasional
serta implementasi kebijakan di bidang kepegawaian. Yang terakhir ada e-government. E-government adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah yang baru untuk memberikan akses publik untuk informasi lebih lanjut tentang hal itu, informasi dan layanan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi. Dengan adanya e-government, memudahkan pemerintah untuk menyediakan layanan tersebut untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat memiliki implementasi e-government akan memberikan keuntungan berupa dapat diaksesnya informasi dan penyiaran juga lebih baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada gagasan inovasi. Dalam menghadapi era digital saat ini, penerapan elektronik berbasis elektronik dan terpadu akan membawa perubahan yang cepat dan dinamis dalam pelayanan publik. Yang diharapkan tentunya akan memberikan open-minded atau kreativitas, cerdas, inovatif. Tentunya di Smart ini ASN hadir yaitu rekrutmen Smart Aparatur Sipil Negara ini harus memiliki jiwa yang nasionalisme, integritas, profesional, bebas dari KKN. Serta di era digital ini tuntutan pelayanan publik tentunya harus berkualitas dan responsif. Tentunya harus semakin tinggi dan sudah saatnya harus mempunyai terobosan yang baru pemerintah yaitu menggunakan berbasis elektronik yang tentunya diterapkan di semua level pemerintahan hingga pemerintahan daerah. Dan kultur birokrasi ini harus mencapai NPM dan pelayanannya diaplikasikan oleh swasta agar setiap warga negara benar-benar merasakan pelayanan prima yang responsif dalam memberikan pelayanan. Dan untuk selanjutnya, Smart ASN ini merupakan suatu laman website untuk mempermudah dan membantu pemerintah dalam perekrutmen para calon pegawai dan untuk membantu tes pegawai. Di dalam Smart ASN ini, website para calon pegawai akan dikembangkan kompetisi mereka sebagai ASN agar unggul, kreatif, dan berkualitas, dan akan dilakukan pelatihan pendidikan berbasis digital tentunya, dan juga pelatihan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan perilaku, kemampuan, serta keterampilan, dan diharapkan dari latihan tersebut bisa membuahkan hasil belajar yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai itu sendiri dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu agar terwujudnya e-government yang kompeten dalam pengoperasian teknologi informasi. Selain itu, di dalam Smart ASN juga terdapat laman untuk penilaian karir ASN itu sendiri, yaitu untuk bertujuan mengukur bagaimana kinerja dari ASN itu sendiri. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.